Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada saat ini mari kita melanjutkan pelajaran dari kelas Life and Ministry of Ellen White. Dan pada saat ini sudah memasuki chapter 9 dan 10 dengan judul Riwayat Hidup dari Ellen Gold White. Mari kita lihat masa kecil dari Ellen Harmon. Ellen Harmon ini lahir di Gorham, Maine, Amerika Serikat tanggal 26 November 1827. Ia mempunyai saudara kembar bernama Elizabeth. Orang tuanya Robert Harmon dan Eunice Harmon, anggota Metodis Episkopal, dan memiliki 8 anak bersaudara. Kita akan pelajari bersama kehidupan dari Ellen Harmon ini, di mana pergumulan yang ia rasakan ketika sejak dia masih kecil, ada peristiwa-peristiwa yang kalau boleh dikatakan itu sangat memilukan akan hati, yang terjadi di dalam kehidupan dari Ellen Harmon, dan pada akhirnya dengan terpaksa dia harus berhenti bersekolah. Kalau boleh dilihat, tidak sampai tamat dari sekolah dasar. Nah, peristiwanya seperti ini. Pada usia 9 tahun, itu sekitar kelas 3 katanya SD, hidungnya rusak parah karena dilempar batu oleh temannya ketika peristiwa ia hendak pulang dari sekolah. Dan oleh karena peristiwa ini 3 minggu ia tidak sadarkan diri. Nah, suatu sore ketika Ellen Harmon ini pulang dari sekolah, dia terluka parah di wajah oleh karena lemparan batu yang dilemparkan oleh teman sekelasnya. Tidak tahu apa motif dari temannya tersebut, apakah memang sengaja ia tidak suka kepada Ellen Harmon, ataupun oleh karena iseng-iseng karena masih kecil. Tetapi pada akhirnya atas peristiwa tersebut Ellen Harmon sempat tidak sadarkan diri untuk 3 minggu lamanya. Nah, dalam tahun-tahun berikutnya ia sangat menderita sebagai akibat dari cedera serius yang ia dapatkan ketika peristiwa tersebut, terlebih khusus pada sistem pernafasannya di hidungnya. Nah, pendidikan formal dari Ellen Harmon ini harus berhenti disebabkan oleh karena peristiwa yang menyakitkan ini. Dan Ellen Harmon dicatat bahwa penuh dengan kesedihan, dengan frustrasi, depresi oleh karena peristiwa ini harus terjadi di dalam kehidupannya, bahkan sejak dia masih kecil. Ada kutipan yang mengatakan seperti ini. Dia menuliskan seperti ini. Kemalangan ini yang untuk sementara waktu tampaknya begitu pahit dan begitu sulit untuk dipukul, terbukti menjadi berkah tersembunyi. Jadi dia tidak bisa tutupi perasaannya oleh karena teman-temannya lain meneruskan akan sekolahnya ke sekolah mereka, sedangkan dia harus berhenti di tengah jalan. Dia katakan bahwa kemalangan ini untuk sementara waktu begitu pahit, begitu menyedihkan, bahkan begitu sulit, tetapi katanya itu dapat menjadi berkah di dalam kehidupannya. Pukulan yang kejam yang menghilangkan kegembiraan adalah sarana untuk memalingkan mata saya ke surga. Saya mungkin tidak pernah mengenal Yesus bila tidak mengalami masa-masa suram di awal kehidupan saya. Itu telah menuntun saya untuk mencari penghiburan dalam dirinya. Kalau kita mempelajari akan masa kanak-kanak dari Ellen White ini, oleh karena peristiwa ini menyebabkan dia begitu frustrasi dan dia berusaha untuk mencari siapa Yesus itu. Dia berusaha mencari kedamaian di dalam dirinya. Tetapi ketika katanya dia berusaha mencari akan kedamaian, selalu saja ada hambatan-hambatan. Selalu ada keraguan-raguan yang menyatakan bahwa kamu menjadi seperti ini oleh karena terlalu banyak dosa yang kamu buat. Itulah sebabnya kesedihan demi kesedihan datang di dalam kehidupannya, bahkan dia sharing kepada ibunya, kepada ayahnya, dia katakan juga ini kepada saudara kembarnya dan saudara-saudara lainnya, tetapi yang dia dapatkan adalah tidak memuaskan. Jawaban-jawaban yang diberikan tidak memuaskan. Dia berdoa sepanjang malam, bahkan katanya hampir beberapa malam dia tidak bisa tertidur oleh karena dia bergumul bahwa wah, ya saya terlalu banyak dosa, itulah sebabnya saya seperti ini. Dia menangis. Tetapi oleh karena pergumulan yang dia rasakan setiap saat dan setiap malam, kalau boleh dikatakan bahwa tempat tidurnya katanya dipenuhi dengan air matanya. Tetapi oleh karena ini yang dia rasakan, Allah menjawab akan setiap doa-doanya. Dia mengatakan bahwa di saat inilah kesempatan dia untuk berkomunikasi, di saat inilah kesempatan dia untuk mencari Tuhan. Pada tanggal 26 Juni 1842, atas permintaannya sendiri, dia dibaptis dengan cara diselamkan di Casco Bay, Portland. Pada hari yang sama, ia diterima sebagai anggota gereja Metodis. Nah, mari kita lihat pada masa remajanya. Pada tahun 1840 dan 1842, Ellen dan anggota keluarga lain menghadiri pertemuan Millerite di Portland. Jadi, pekabaran mengenai kedatangan Tuhan itu tersebar dengan sangat luasnya. Dan pekabaran dari William Miller ini diterima oleh Ellen Harmon dan juga keluarganya. Dan pekabaran mengenai kedatangan Tuhan ini menggugah hati dari Ellen Harmon yang pada waktu itu masih remaja.
Dia mengatakan bahwa belum pernah ada pekabaran yang dia dengarkan mengenai Allah itu sendiri, mengenai Yesus itu sendiri yang sama seperti yang dikabarkan oleh Papa Miller. Dia katakan seperti itu. Jadi pekabaran yang disampaikan kedatangan Tuhan itu menggugah akan hati Ellen Harmon, dan dia memutuskan untuk mengikuti perkembangan ataupun pergerakan dari Millerite Adventist pada waktu itu. Oke. Kedatangan Yesus seperti yang diajarkan oleh Millerite ini tidak terbukti. Kita tahu bersama, kita sudah pelajari akan ceritanya, Yesus tidak datang. Dan ini sangat mengecewakan akan hati, sehingga menyebabkan kekecewaan yang sangat besar yang terjadi pada waktu itu oleh pengikut Miller. Ketika banyak yang ragu-ragu dan yang meninggalkan pergerakan Miller, Ellen suatu pagi di akhir bulan Desember mengklaim bahwa ia mendapat penglihatan dari Tuhan. Jadi Mrs. White mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Dia katakan bahwa dia mendapatkan penglihatan yang berasal dari Tuhan di bulan Desember. Ellen menyatakan bahwa Tuhan memberikan penglihatan perjalanan orang-orang Advent ke kota Tuhan, dan Allah memberikan penglihatan ini kepada Mrs. White. Ya, ini dia, Desember 1844. Ellen melayangkan doa pada waktu bertelut bersama 4 wanita lainnya di rumah seorang ibu yang bernama Nyonya Haynes, yaitu seorang sahabat keluarga mereka di Portland Selatan. Tiba-tiba Roh Suci turun ke atasnya. Dia mendapatkan khayal dengan cara yang sama seperti yang berlaku pada nabi-nabi yang terdapat dalam Alkitab yang kita sudah pelajari beberapa bab sebelumnya. Dan khayal itu mengenai perjalanan orang-orang Advent ke sorga. Dan melalui khayal itu, kepada mereka ditunjukkan bahwa kalau mereka terus berjalan dalam terang yang telah memimpin mereka kepada pengertian yang benar tentang kedatangan Tuhan itu, maka mereka akan dipimpin sampai tiba di kota Allah itu. Penglihatan ini dapat dibaca pada buku-buku tulisan atau pada buku tulisan-tulisan permulaan atau early writings, atau sudah diterjemahkan tulisan-tulisan permulaan dan Life Sketches of Ellen White, halaman 64-68. Jadi kalau kita melihat ada gambar, ya, kalau mungkin kalian pernah lihat, kalau di kantor divisi, di sana ada gambar ini, bahwa ada sketsa penglihatan Mrs. White, di mana dia melihat bahwa umat-umat Tuhan sedang berjalan di jalan yang sempit, untuk melewati setiap rintangan dan sedang menuju ke sorga. Apabila katanya umat-umat Tuhan ini tetap setia kepada Tuhan, menuruti akan perintah-perintah Tuhan, berjalan sesuai dengan arahan, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka mereka akan berjalan dengan aman melewati rintangan-rintangan tersebut dan akan sampai ke garis tujuan, yakni sorga. Tetapi apabila meninggalkan akan terang tersebut, maka digambarkan di sana ada yang jatuh, ada yang sedang memegang di ujung tebing, berusaha untuk naik kembali, ada yang bisa naik kembali, ada yang dibantu oleh orang lain, tetapi ada yang memang jatuh, atau dengan kata lain mereka memang betul-betul meninggalkan akan Tuhan. Dan ini adalah khayal pertama yang dipertunjukkan Allah kepada Mrs. White. Kita tahu bersama bahwa sebelum Mrs. White ada 2 orang, William Foy dan Hazen Foss, dua-dua menerima akan khayal untuk menyatakan kebenaran Tuhan atau roh nubuat, tetapi kedua orang tersebut mereka menolak dan diberikan kepada Mrs. White. Tetapi kalau kita melihat di dalam kehidupannya, bukan berarti bahwa Allah menggunakannya lalu aman-aman saja kehidupan dari Mrs. White atau Ellen Harmon ini. Pada khayal kedua, ia melihat kesulitan yang harus dialaminya. Karena berat badannya hanya 36 kg. Bayangkan, berat badan dari Mrs. White atau Ellen Harmon pada waktu itu hanya 36 kg. Ellen Harmon pernah merasa tidak layak mendapatkan khayal-khayal tersebut karena kondisinya yang sakit-sakitan, dan ia memohon kepada Tuhan agar beban itu dialihkan daripadanya. Hampir sama case dengan William Foy dan Hazen Foss. Mereka mengatakan beban ini terlalu berat, sedangkan saya ini sakit-sakitan, saya tidak mampu untuk saja merawat akan diri saya, bagaimana caranya saya mau menyampaikan itu kepada orang lain. Tetapi Allah melihat dari sisi pandang atau dari cara pandang yang berbeda daripada manusia. Allah melihat bahwa ada ketulusan hati, ada kesungguh-sungguhan, ada kerendahan hati dari Ellen Harmon ini untuk menyampaikan akan pekabaran ini. Itulah sebabnya Allah menggunakan dia. Bukan karena kekuatannya, tetapi oleh karena Kristus yang memampukan sehingga ia dapat menyatakan akan kebenaran-kebenaran yang diberikan kepadanya. Itulah sebabnya pelajaran bagi kita pada saat ini adalah bukan dengan kekuatan kita, tetapi oleh karena kasih Allah, oleh karena rahmat Allah yang memampukan kita. Jadi kalau seandainya dipercayakan kepada masing-masing kita untuk melayani Tuhan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, kerjakan itu. Kalau memang masih ada kendala-kendala, ada hambatan-hambatan, masalah-masalah kesehatan, mungkin masalah keluarga atau apapun itu, ingat bahwa sedangkan Mrs. White sekalipun,
atau Ellen Harmon pada waktu itu, dia belum menikah, dia juga mengalami hal yang sama, tetapi Allah memampukan dia. Jadi pekerjaan ini bukan pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan. Kita semua di sini, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi pendeta, ataupun apa saja itu, ketika Allah mempercayakan kepada kita pelayanan untuk melayani Tuhan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, kerjakan itu. Dan Tuhan akan menyanggup kita.